Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 tewas dan 2 luka-luka akibat ditabrak oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor di Balikpapan saat berusaha melarikan diri. Sejumlah warga di Sungai Kunjang, Samarinda harus mengungsi menyusul naiknya permukaan tanah secara tiba-tiba. Perayaan Hari Santri di Tarakan diramaikan dengan berbagai kegiatan. Video kejar-kejaran di jalan raya yang direkam warga ini terjadi di Jalan MT Haryono di Simpang 3 Kompleks BDS Balikpapan pada Senin siang. Pengemudi yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor itu terus memacu mobilnya meski sudah menabrak pengendara sepeda motor. Pelaku juga masih nekat terus memacu kendaraannya meski salah satu korban terseret di kolong mobil. Upaya penangkapan membuahkan hasil, namun sebelum digelandang ke kantor polisi, pelaku sempat jadi sasaran amuk warga. Suasananya nyaris saja menjadi tidak terkendali jika polisi tidak bertindak tegas dan cepat. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menyatakan pengemudi mobil bernama Sugiantoro itu terus memacu kendaraannya setelah menyadari tengah diburu polisi. Disebutkannya korban yang terseret di bawah mobil itu dilaporkan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Juga adalah curanmor karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak Reskrim Polresta Balikpapan. Kemudian mereka Daihatsu Xenia ini langsung tekuk kanan sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berboncengan. Untuk korban sendiri ini ada 2 orang, yang satu yang luka ringan, kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun, dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya mobil Xenia ini. Sehingga memang dinyatakan kritis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Hingga Selasa siang, Sugiantoro masih dimintai keterangan di kantor polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah duka korban tabrak lari di Kompleks BDS 2, Jalan Kakatua 1 Balikpapan, Selasa siang dipenuhi pelayat. Situasi tersebut terjadi sejak kabar kecelakaan menyebar hingga mendiang tiba di rumah duka. Sesuai rencana, korban bernama Muhammad Aldi, usia 4 tahun itu dimakamkan hari tersebut. Orang tua korban mengaku tidak menduga dengan kejadian tersebut. Saat itu mereka dari perjalanan dari rumah menuju rumah orang tua atau nenek dari korban. Secara tiba-tiba mobil pelaku menabraknya dari arah berlawanan. Orang tua korban meminta agar pelaku dijatuhi hukuman mati. Gimana nih Pak? Hukum mati Pak. Kemarin Bapak menuju dari mana mau kemana Pak? Dari rumah mau ke tempat mertua. Sementara nenek korban menyatakan, sebelum kejadian cucunya itu sempat menanyakan perihal suasana pemakaman yang dipenuhi bangunan bagus-bagus. Keluarga tidak menduga jika pertanyaan itu menjadi firasat buruk. 5 tahun. Desember nanti 5 tahun. Sudah mau masuk sekolah berarti ya Bu ya. Biasa keseharian beliau seperti apa Bu? Kebetulan saya kan agak jauh dari sepinggan di BDI. Cuman kan kadang kita sering kalau ada acara kita kumpul keluarga. Anaknya ceria, baik. Memang nggak banyak tingkah anak itu. Ya, mananya yang banyak dia. Ada tanda-tanda apa mungkin berapa hari belakangan ini dari anak sendiri Bu? Kemarin itu
nggak sempet nggak sempet ketemu. Cuman ada omongan dia di makam itu tanya sama bapaknya itu apa, jadi bapak menjawab itu hutan, tapi si anak ngomong itu rumah bagus-bagus kok, terang benderang kayak istana katanya gitu. Sebelum 3 hari kejadian. Diketahui dalam kecelakaan tersebut, korban terseret di kolong mobil hingga 600 meter. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban gagal diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Senin malam. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Api yang membakar sebuah bangunan di kilometer 6 Jalan Taman Sari, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara ini cepat membesar dan meluas. Itu karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam dikerahkan. Warga menyatakan api tiba-tiba muncul dari dalam bangunan tersebut. Tak lama setelahnya mereka mendengar 2 ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Ledakan itulah yang menyebabkan api membesar dan meluas. Betul Pak, ini pabrik kerupuk ya, yang RT28 ini. Pabrik kerupuk? Pabrik kerupuk ya. Pak, pada saat kejadian warga sini sempat dengar suara ledakan atau apa gitu Pak? Ya barusan tadi ada ledakan. Oh, ada ledakan? Iya. Berapa kali Pak? 2 kali ya. Oke. Ini kan tabung-tabungan ada banyak. Oh, ada tabung gas. Iya. Jadi ledakannya itu sebelum kebakaran atau pas sudah apinya gede? Pas kebakaran. Pas kebakaran. Iya. Jadi apinya langsung gede atau gimana? Iya, langsung besar ya. Ya, jadi tadi sekitar, ini pukul berapa ya? Pokoknya sekitar setengah jam yang lalu lah ya. Saya ditelepon oleh salah satu warga bahwa ya telah terjadi kebakaran di Taman Bukitsari VIP 1, tepatnya di RT 28 ya, Kelurahan Geraha Indah, di mana ini merupakan pabrik kerupuk milik Bapak Marsudi ya. Nah, tapi untuk kejadiannya saya kurang paham karena pas saya tiba di sini posisi api sudah berkobar cukup besar ya. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, sedangkan penyebab munculnya api masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Petugas Satpol PP yang menggelar razia di sebuah toko kelontong di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Loajanan Ilir, Samarinda sore, menyita ratusan botol minuman keras yang diedarkan tanpa izin. Selanjutnya, miras tersebut diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka. Kepala Satpol PP menyatakan, dalam razia kali ini terdapat 2 toko kelontong yang kedapatan menjual miras. Mirisnya, kedua toko tersebut sebelumnya pernah dijatuhi sanksi oleh pengadilan negeri. Bahkan, salah satu toko dijatuhi denda hingga 5 juta rupiah. Kali ini kita mengamankan lagi, di mana ini juga ada 2 warung yang kami amankan. Yang satu warung yaitu yang Sumber Rezeki, di mana Sumber Rezeki ini juga sudah pernah disidangkan waktu itu, juga sudah pernah dikenakan sanksi ya Pak ya, 5 juta ya. Nah kali ini diulangi lagi, berarti sudah kedua kalinya. Sumber Rezeki ini di mana lokasinya Bu? Di Lojanan Ilir, ya di apa Pak, nama Cipto Mangunkusumo ya, di Kelurahan Cikuntek. Dan yang kedua di warung di Daeng Amar itu ya. Di situ juga ini kedua kalinya. Pada razia kali ini, Satpol PP menyita sebanyak 720 botol miras. Selanjutnya, miras tersebut dijadikan sebagai barang bukti untuk proses sidang di pengadilan negeri. Iswanto melaporkan dari Samarinda.